Di sini telah hadir Pak Mahani yang akan bicara tentang socio-technopreneurship pembelajaran dari propolis cair. Saya persilakan Pak Mahani. Mangga Pak Mahani, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Indri. Yang saya hormati Ketua Fitmas Indonesia, Prof. Dani, dan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin untuk menyampaikan kisah perjalanan dari propolis cair yang kemudian saya beri judul Kisah Socio-Technopreneurship Propolis Cair. Ini berawal dari kegiatan IBIKK tahun 2011 kalau salah. Dalam paparan ini ada 3 aspek penting yang ingin kami ceritakan, yaitu pertama adalah aspek penopang komersialisasi propolis cair. Karena program ini waktu tahun 2011 memang programnya adalah IBIKK yang arahnya ke komersialisasi ke bisnis. Nah, komersialisasi propolis cair ini memang ada 3 aspek. Pertama adalah aspek sosial, yaitu dalam hal ini kami melibatkan berbagai kelompok tani hutan dari berbagai provinsi di Indonesia, dari mulai Sumatera Utara hingga ke Maluku. Kemudian yang kedua, dari sisi aspek teknologinya, bahwa IBIKK Propolis Cair memang tidak akan mungkin menjadi survive dan eksis sampai sekarang kalau tidak didukung dengan teknologi ekstraksi propolis. Dan kebetulan memang kami telah mengembangkan teknologi ekstraksi singkat yang juga sudah mendapatkan paten. Dan yang terakhir tentu saja dari sisi aspek entrepreneurship-nya, ini yang membuat kemudian IBIKK selepas dari program IBIKK selama 3 tahun, kemudian menjelma menjadi satu unit komersialisasi di luar kampus yang boleh dikatakan, boleh kami bilang bahwa saat ini kami adalah produsen propolis terdepan di Indonesia. Bahkan kalau kita bandingkan dengan kapasitas produksi salah satu perusahaan propolis di New Zealand, kapasitas produksi kami jauh lebih tinggi dibanding mereka. Jadi ini satu hal yang cukup membanggakan juga sebetulnya. Yang pertama dari aspek sosial, bahwa kami memang memiliki sebaran kelompok tani hutan yang terlibat dalam proses bisnis ini. Misalnya yang pertama kami melibatkan KTH dari daerah Pematang Siantar Sumut. Sebetulnya Pematang Siantar ini hanya ketua kelompoknya saja. Kalau anggotanya tersebar di seluruh di seluruh Sumatera Utara sampai ke Kabupaten Papak Barat dan sebagainya. Nah itu ada 2 kelompok satu kelompok anggotanya sekitar 10 orang. Kemudian kami juga melibatkan kelompok tani dari Bangka Tengah, Provinsi Babel. Ada 2 kelompok anggota yang terlibat sekitar 40 orang. Kemudian yang ketiga adalah kelompok tani atau KTH dari Pandeglang, ada 1 kelompok, itu ada 10 orang. Kemudian berikutnya dari Jawa Tengah, Banyumas, ada sekitar 50 orang anggotanya. Kemudian dari Kalimantan Barat itu ada 1 kelompok, ada 10 orang anggotanya. Kemudian berikutnya dari Kalsel, dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ada 2 kelompok. Kemudian terakhir dari Luwu Utara. Luwu Utara itu bukan hanya lagi 1 kelompok, tapi 1 asosiasi. Asosiasi kelompok tani hutan yang melibatkan sejumlah di 1.500 orang. Nah, sehingga kalau secara total, saat ini kelompok tani yang aktif memasok propolis kepada kami, itu totalnya ada 7 kelompok dengan jumlah anggota 1.640 tani. Nah, jadi ini memang dari sisi sosialnya cukup luar biasa ternyata setelah saya membuat paparan ini, banyak juga petani yang kita libatkan. Nah, kemudian berikutnya kami sampaikan data sebaran pasokan propolis balok. Jadi propolis balok ini merupakan propolis bahan baku yang kami terima selaku sebagai industri propolis cair. Nah, saat ini memang 80%
propolis balok kami itu dipasok dari daerah atau Kabupaten Luwu Utara yang baru saja kemarin itu tertimpa bencana. Dan kebetulan pusat bencananya itu adalah dari daerah binaan kami juga di Sungai Rada, itu yang paling parah. Tapi alhamdulillah memang sekarang sudah pulih dan transaksi jual beli propolis balok, kemudian bipolen maupun madu sudah lancar dari 2 minggu lalu lah kira. Sudah lancar, alhamdulillah sudah pulih. Nah, kemudian berikutnya sekitar 7% itu kami dapat pasokan propolis balok dari Banyumas, Jawa Tengah, 5% itu dari Bangka Tengah, Babel, 3% itu dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, 2% dari Pandeglang, Banten, dan masing-masing 1,5% dari Kalbar dan Kalsel. Jadi memang sebarannya masih belum seimbang, masih didominasi dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ke depan juga dari Jawa Barat bisa memasok, karena sebetulnya industri propolisnya ada di Jawa Barat. Kemudian lembaga inisiator IBIKK-nya juga di Jawa Barat. Tetapi sayang sekali, propolis dari Jawa Barat bisa memasok pada kami. Mudah-mudahan ke depan Jawa Barat juga bisa memasok propolis balok pada kami. Berikutnya, dari sisi aspek teknologi, dalam hal ini metode ekstraksi propolisnya. Jadi metode ekstraksi propolis yang berkembang di dunia sebetulnya sangat beragam. Nah, kemudian saya ambil di sini yang saya tampilkan adalah metode ekstraksi yang menggunakan maserasi. Jadi saya urutkan dari paling lama sampai yang paling singkat. Ada metode ekstraksi yang membutuhkan waktu 20 hari dari Muli dan Maengi. Kemudian Sohoski membuat paten 10 hari maserasinya. Kemudian Prof. Bankova dari Bulgaria itu maserasi hanya 24 jam. Kemudian Park dan kawan-kawan mengembangkan maserasi hanya 30 menit. Dan kebetulan di tahun 2011 kami mengembangkan metode ekstraksi itu hanya 5 menit. 5 menit dan itu pun pada suhu ruang dengan pelarut hanya sebanyak 2,5 kali dari bahannya. Jadi sangat efisien. Berikutnya dari sisi aspek entrepreneurship-nya, bahwa memang perjalanan IBIKK hingga sekarang propolis cairnya eksis di pasar, itu tidak lepas dari mencoba penguatan dari sisi entrepreneurship-nya. Dari sisi manajemen, betul-betul memang harus diperhatikan bagaimana mengelola keuangannya, mengelola sumber daya manusianya, mengelola produksi, termasuk pemasarannya. Dan kemudian bukan hanya dari sisi manajemen, bahwa dalam entrepreneurship ini saya merasakan bahwa naluri bisnis itu perlu kami asah dan sangat mempengaruhi keberhasilannya. Jadi misalnya bagaimana kami bisa memprediksi perubahan dunia usaha, tren pasar, regulasi dan sebagainya harus kita ikuti. Kemudian cara membuat mitra pemasaran kita merasa nyaman, cara membuat mitra pemasok merasa nyaman, kemudian termasuk cara membuat karyawan kita merasa nyaman bekerja dengan kita, itu juga menjadi bagian yang penting. Dan kemudian dari naluri bisnis ini yang paling penting adalah bagaimana kita membuat keputusan dari keadaan yang ada. Kita mesti berhitung, mengkalkulasi bagaimana faktor-faktor eksternal yang ada dikaitkan dengan faktor internal kita, dan kita harus membuat keputusan. Ketika keputusan kita itu katakanlah optimal, maka itu sangat besar efeknya untuk membuat perusahaan menjadi lebih besar. Tetapi ketika kita membuat keputusan yang keliru, maka efeknya perusahaan dalam waktu yang sangat singkat akan mengalami penurunan kinerja. Bahkan bisa mengalami kebangkrutan, tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sangat cepat berubah. Berikutnya, ada faktor yang sangat-sangat penting yang saya pikir perlu kami ceritakan di sini adalah faktor kelembagaan produksi yang efektif dan efisien. Karena ini menyangkut daya saing produk kita. Di Indonesia sering masalah bahwa harga produk itu tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara-negara maju. Salah satunya kalau masalah teknologi saya pikir itu semua kita sudah sangat paham. Tetapi
bahwa banyak sekali di antara kita yang kadang-kadang eh, kurang memperhatikan aspek kelembagaan ini. Sebagai contoh, salah satu yang kami lakukan bagaimana supaya harga propolis ini bisa murah adalah dengan meng-create kelembagaannya. Jadi dalam pembuatan propolis balok ini yang gambar di tengah yang saya tunjukkan di sini adalah gambar propolis balok yang kami terima dari berbagai kelompok di seluruh Indonesia. Itu sangat unik dalam proses pengolahannya. Mengolah propolis balok atau membuat propolis balok 2 kilo dengan 200 kilo, capeknya hampir sama, repotnya hampir sama. Tetapi tentu perbedaan hasil jualnya sangat berbeda. Oleh karena itu, kalau pembuatan propolis balok ini diserahkan pada masing-masing anggota kelompok tani hutan, maka yang terjadi tidak efisien, harganya mahal, mutunya variatif dan sebagainya. Maka kemudian kami membuat satu model bahwa anggota petani itu cukup hanya berbudidaya saja. Hasil panennya diserahkan ke ketua kelompok. Kalau madu petani boleh silakan jual dalam persentase tertentu boleh jual langsung. Tetapi kalau propolisnya ini kan ampas hasil perasan madu, ini seperti gambar di bawah, ini adalah propolis ampas. Nah, ampasnya ini kami kreasikan sedemikian rupa supaya oleh anggota, oleh kelompok ini ampas ini dianggap sebagai ampas. Yang namanya ampas itu sampah. Tidak ada harganya. Sehingga daripada tidak ada harganya, masih mending disetorkan ke ketua kelompok. Ketua kelompok kemudian mengolahnya menjadi propolis balok dan kemudian dijual kepada kami. Sebagai informasi saja bahwa ampas propolis ini dihargai oleh ketua kelompok itu sekitar 35.000 per kilo. Tetapi setelah diolah menjadi propolis balok semacam ini, harganya berubah menjadi 150.000 per kilo. Jadi ada margin yang cukup besar oleh ketua kelompok. Tetapi kami sengaja membuat seperti itu. Kenapa? Karena ketua kelompok itu paling capek, paling lelah. Dan mereka ketua kelompok itu tidak mendapatkan gaji seperti halnya kita para dosen. Sehingga memang saya sengaja membuat seperti itu, dan kalau ini diserahkan ke kelompok, pembuatan propolis balok ini diserahkan ke anggota, itu tidak akan jalan. Dan kami sudah karena saya sendiri sering dilibatkan dalam program pembinaan kelompok tani hutan di berbagai provinsi di Indonesia, itu kalau pembuatan pembuatan propolis balok ini diserahkan ke anggota, memang tidak akan jalan. Salah satunya misalnya, kenapa di Jawa Barat itu tidak jalan? Salah satunya karena anggota-anggota kelompok di Jawa Barat sudah mengenal teknologi ini. Karena waktu itu saya pernah diundang oleh salah satu instansi pemerintah, anggotanya sudah disiapkan untuk mengikuti training, materi yang diminta itu proses pembuatan propolis balok. Ya, saya tidak ada pilihan lain kecuali harus memberikan itu. Yang terjadi apa? Masing-masing anggota kelompok itu berlomba-lomba untuk membuat propolis balok. Padahal membuat propolis balok 2 kilo dengan 200 kilo, capeknya hampir sama. Efeknya apa? Harga jualnya mereka minta tinggi. Mereka minta 1 kilo dihargai 500.000 karena pernah lihat postingan di medsos bahwa propolis balok harganya 500.000 per kilo. Akhirnya kami tidak mau terima. Harga 500.000 tidak efisien. Itu akan rugi kami. Tidak akan bisa bersaing dengan propolis cair dari berbagai negara. Nah, sehingga memang disinilah kelembagaan yang efektif dan efisien memang perlu kita bentuk. Salah satunya dalam hal ini propolis, kami membuat lembaga sedemikian rupa supaya pembuatan propolis balok ini hanya dilakukan di tingkat ketua kelompok atau perwakilan kelompok, tidak dilakukan di masing-masing anggota. Nah, kemudian selanjutnya bahwa keberhasilan IBIKK sekarang menjelma menjadi perusahaan yang katakanlah propolis cair yang bisa eksis di pasar, itu tidak lepas dari hakikat bisnis yang kami pahami. Dan
kami sendiri melihat bahwa hakikat bisnis itu sebetulnya berawal dari masalah. Ketika ada masalah, maka disitulah ada bisnis. Karena pada hakikatnya bisnis adalah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Setiap orang punya masalah kesehatan, punya masalah atau kebutuhan dengan kenikmatan, kebahagiaan, kekurangan uang, masalah dengan penampilan, masalah dengan kecantikan, dan sebagainya. Nah, itu semua sebetulnya adalah potensi-potensi untuk bisnis. Ada masalah berarti ada bisnis. Nah, berikutnya, bahwa pada dasarnya memang usaha atau bisnis ini dalam rangka untuk membantu orang lain. Membantu dalam rangka apa? Untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Sebagai contoh misalnya orang punya masalah kesehatan, pengen sehat. Kita bantu dengan produk-produk perlebahan, misalnya propolis, madu, dan sebagainya. Orang menjadi sehat. Dari upaya kita membantu masalah orang tersebut, kita mendapatkan aliran uang. Orang juga punya masalah dengan kenikmatan. Misalnya orang pengen menikmati rasa bakso yang enak. Maka disitulah kesempatan untuk membuka bisnis bakso. Dengan rasa yang bisa memenuhi ekspektasi konsumen. Orang juga misalnya keluarga punya masalah dengan kebahagiaan rumah tangganya. Maka kita bisa bantu orang tersebut, keluarga tersebut, dengan produk-produk misalnya, yang saat ini banyak dicari orang, adalah produk keperkasaan. Dengan produk keperkasaan, kita bisa membantu keluarga tersebut menjadi lebih bahagia. Dan tentu saja kita mendapatkan imbalan dari upaya kita menyelesaikan masalah tersebut. Begitu juga dengan kekurangan uang. Orang juga banyak mengalami masalah dengan penampilannya, ingin tampil lebih cantik dan sebagainya. Itu semua masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Dan di situ berarti makin banyak bisnis yang bisa kita lakukan. Nah, selanjutnya bahwa usaha atau bisnis ini tidak cukup hanya pada filosofi untuk membantu masalah orang. Bisnis itu harus diwujudkan dalam bentuk transaksi. Kalau hanya sekedar bantu orang, tapi tanpa transaksi, maka itu bisnis yang nol besar, bisnis yang kosong. Jadi, bisnis harus dipastikan ada transaksi di situ. Ketika kita membantu orang, pastikan tercipta transaksi. Nah, bisnis besar tentu tidak harus punya pabrik besar. Tidak perlu punya kantor mewah di tempat strategis. Tidak perlu punya koloni lebah ribuan. Tidak perlu punya lahan budidaya lebah ratusan hektar. Bahkan tidak perlu menguasai teknologi yang canggih. Yang penting bisnis itu ada transaksi, tercipta transaksi. Nah, sebagai contoh bahwa ini perusahaan-perusahaan yang menyadarkan kita bahwa ternyata sumber daya yang kita miliki saja yang melimpah itu tidak akan banyak berarti kalau kita tidak mampu menciptakan transaksi. Sebagai contoh misalnya Gojek. Kalau kita tanya berapa jumlah armada mereka? Nol. Mereka tidak punya armada sama sekali. Tokopedia, apakah mereka punya pabrik sepatu? Tidak. Bukalapak juga demikian. Mereka tidak punya pabrik baju, pabrik sendal, dan sebagainya tidak punya. Traveloka misalnya, mereka tidak punya pesawat. Mereka tidak punya hotel. Tetapi karena mereka punya sistem untuk menciptakan transaksi, maka mereka sangat kaya raya. Rezekinya berlimpah. Jadi dalam bisnis ini sangat penting sekali untuk memilih kemampuan menciptakan transaksi. Ya, berikutnya adalah kronologi bisnis propolis cair. Jadi ada 3 fase penting dalam bisnis propolis cair kami. Yang pertama, ini tahun 2011 sampai 2013, ini berawal dari program IBIKK. Dalam hal ini saya secara khusus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Prof. Sundani, juga pada para reviewer maupun auditor selama membantu kami program IBIKK ini. Nah, pada program IBIKK 3 tahun ini, ekstraksinya kami lakukan di kampus, yaitu di Unpad, di Jatinangor, dan produksi juga di kampus. Nah, pada fase ini, respon pasar umumnya tidak percaya bahwa ada propolis produksi dalam negeri. Jadi waktu itu kami sangat kesulitan menawarkan kemana-mana, door to door. Saya masuk ke berbagai perusahaan menawarkan propolis cair. Reaksinya seperti itu, sulit sekali.
Meskipun kami beruntung, ada satu perusahaan yang kebetulan manajer pemasarannya itu adalah satu alumni dengan apa namanya, dengan satu alumni ini kemudian saya lakukan pendekatan secara khusus yang akhirnya yang bersangkutan bisa apa namanya, mempengaruhi perusahaan untuk mau menerima propolis dari kami, propolis cair curah yang waktu itu yang kami jual. Nah, kemudian setelah fase IBIKK, setelah 3 tahun, mulai tahun keempat, ini mulai fase mandiri. Fase mandiri ini awalnya adalah masih bentuk PIRT, jadi masih industri rumah tangga. Ekstraksi propolis cairnya tetap di kampus, tetapi produksi di perusahaan di luar kampus sudah berubah. Tapi ekstraksi di kampus tetap berjalan. Nah, ini berjalan sekitar tahun 2014 sampai 2018. Nah, di sini reaksi yang kami reaksi pasarnya, pasar sudah mulai percaya bahwa ada propolis cair produksi dalam negeri, sudah mulai. Tetapi mereka berpersepsi bahwa propolis cair dalam negeri mutunya rendah. Jadi perjuangan cukup berat ini. Nah, kemudian fase terakhir, fase berikutnya adalah fase usaha kecil obat tradisional, yaitu mulai tahun 2018 sampai sekarang. Nah, pada fase ini atau usaha kecil obat tradisional atau UKOT ini, ekstraksinya dilakukan di kampus, tetap ada, dan kemudian ditambah dengan ekstraksi dilakukan di perusahaan, di luar kampus. Nah, sementara kalau produksi memang semuanya sudah di luar kampus. Respon pasar saat ini sudah mulai terbentuk bahwa mereka percaya propolis produksi dalam negeri itu sudah bermutu, sudah setara dengan propolis impor. Ditambah lagi bahwa saat ini memang mulai tahun 2018 sudah ada SNI propolis cair. Sehingga ketika ada perusahaan-perusahaan pasar itu membandingkan mutu propolis, sangat mudah bagi kita. Bandingkan saja dengan standarnya SNI. Silakan uji propolis kami. Hasilnya bandingkan dengan SNI. Ternyata memang propolis kami sesuai dengan SNI. Dan kebetulan saya sendiri sebagai ketua tim konseptor SNI propolis cair. Nah, kemudian berikutnya kami ingin memaparkan sedikit fase IBIKK bahwa selama 3 tahun berjalan 2011 sampai 2013 memang produksinya masih belum stabil. Kita lihat dalam setahun yang warna biru ini, berwarna biru itu tahun pertama. Jadi kami dalam setahun produksi itu hanya 4 kali. Jadi tidak produksi terus-menerus, hanya 4 kali produksi. Nah, kemudian di tahun kedua produksinya meningkat, yakni yang warna coklat meningkat. Nah, kemudian tahun ketiga yang warna abu nih. Sebetulnya lebih meningkat lagi, tetapi kemudian ada kejadian di tahun ketiga yang membuat katakanlah perjalanan IBIKK ini sedikit terhambat. Jadi pada tahun ketiga ini, yaitu 2013, kami hanya memproduksi hanya 2 kali. Hanya 2 kali. Nah, penyebabnya pertama memang ada masalah internal di mitra utama kami. Ada satu perusahaan yang selama ini pengambilan propolisnya cukup tinggi, ternyata mereka ada masalah internal. Sehingga mereka tidak lagi membeli propolis. Meskipun sekarang sudah nyambung lagi. Kedua, ada masalah bahwa saat itu sudah mulai masuk propolis cair murah dari Cina. Jadi sebagai gambaran bahwa propolis New Zealand waktu itu harga 12 juta per liter. Kami jual propolis cair waktu itu adalah 4,5 juta per liter. Tetapi kemudian propolis Cina masuk hanya dengan harga 1,7 juta per liter. Jadi luar biasa. Bisnis kami waktu itu di IBIKK ambruk gara-gara 2 faktor ini. Nah, kemudian berikutnya, ini gambar 2 merek propolis yang propolis cairnya diproduksi oleh kami. Ini propolisku, merek propolis dari PT Maisa Makmur, sampai sekarang propolisnya masih eksis. Bapak Ibu bisa cek melalui handphone, propolisku masih eksis sampai saat ini. Kemudian ada Green Propolis, ini perusahaan MLM,
kalau dicek saat ini memang sudah discontinue, jadi sudah tidak ada lagi produknya ini saat ini. Nah, kemudian pada tahun kedua berkembang merek propolis yang dari kami ada 4 merek. Tambahannya ada Millennium Propolis dan Jadid Propolis Trigona. Dari keempat merek ini yang masih eksis hanya 2, yaitu Propolisku dan Propolis Jadid Trigona. Yang Green Propolis dan Millennium Propolis sudah tidak eksis lagi di pasar. Nah, kemudian berikutnya adalah fase PIRT dan UKOT. Pada fase PIRT, tentu izin ini kami mendapatkan izinnya atas kebaikan dan dukungan dari Dinas Kesehatan Kota Bogor. Karena sebetulnya kami sendiri memang paham bahwa propolis cair itu menurut Badan POM itu terkategori obat tradisional. Sehingga izinnya harus POM TR, bukan PIRT. Tetapi kalau kami menunggu POM TR, kami kerepotan sekali. Sehingga waktu itu kami berkreasi bagaimana caranya supaya bisa kami produksi dan kami pasarkan. Akhirnya kami ajukan dan diskusi dengan Dinkes, akhirnya sampai kesepakatan, sudah Pak, itu propolis cairnya jangan dijadikan sebagai obat tradisional, tapi sebagai minuman saja, seperti halnya madu. Akhirnya di dalam kemasan itu ditulis, minuman konsentrat propolis, dan dapat izin PIRT. Nah, tetapi memang Dinkes Kota Bogor waktu itu wanti-wanti, tidak boleh dipasarkan secara terbuka di toko obat maupun apotek. Jadi pemasarannya langsung ke, saya masuk ke dokter-dokter lah, ke bidan-bidan, macam-macam. Dan alhamdulillah memang pemasaran ke bidan itu lumayan kencang, karena propolis ini dipakai untuk mengobati luka bekas operasi sesar dan sebagainya itu sangat-sangat cepat. Jadi paling kencang penjualan ke para bidan. Kalau pemasaran ke dokter-dokter belum apa-apa, udah banyak. Pokoknya agak pilu kalau diceritakan di sini kalau saya memasarkan ke dokter. Nah, kemudian dalam fase PIRT ini kami pernah ditegur oleh Badan POM gara-gara peredaran propolis cair yang izinnya PIRT. Saya tidak menyangka, dulu saya pernah ditegur oleh Badan POM, sekarang malah saya menjadi tenaga ahli di Badan POM. Nah, berikutnya adalah fase UKOT atau usaha kecil obat tradisional. Proses mendapatkan izin industri ini sangat-sangat panjang dan berliku. Jadi kami mulai mengurus izinnya dari tahun 2014 dan baru mendapatkan sertifikat UKOT itu tahun 2018. Nah, kunci untuk mendapatkan sertifikat UKOT ini adalah di pemerintahan Kota Bogor. Nah, sedikit saya ceritakan. Oh ya. Ketika kami mengurus izin IMB, izin mendirikan bangunan IMB industri, itu tertolak. Semakin saya mengajukan, penolakannya makin banyak. Dan waktu itu saya sampai ditolak 3 kali. Nama saya buruk sekali di depan Dinas Perizinan Kota Bogor. Saya dianggap biang masalah waktu itu. Tetapi kemudian saya melihat bahwa ada peluang. Kota Bogor ini kotanya kecil, dan saya lihat di visi misi dan sebagainya menginginkan kota yang indah dan sebagainya, penuh dengan taman dan sebagainya. Maka kemudian saya berusaha agar industri saya itu bernuansa seperti taman. Setelah sudah berubah menjadi seperti taman, saya kemudian undang Bapeda Kota Bogor. Mereka sangat appreciate dengan apa yang saya lakukan. Apalagi saya bumbui, saya bilang bahwa ini Kota Bogor adalah industri pelopor green industry di Indonesia. Karena industri propolis kan menghijaukan banyak provinsi di seluruh Indonesia. Apalagi penampilan pabriknya memang seperti di taman, banyak bunga-bunga dan sebagainya. Akhirnya kemudian Bapeda waktu itu menawarkan, Pak, apa yang kami bisa bantu untuk Bapak? Saya bilang, bantuannya satu, tidak perlu macam-macam, tidak perlu bantuan uang dan sebagainya. Kami hanya butuh bantuan didukung usaha ini. Dan kemudian saya bilang to the point, masalahnya adalah bagaimana saya memiliki izin IMB-nya itu. Karena waktu itu industri saya terganjal, tidak punya IMB. Akhirnya dengan bantuan Bapeda, singkat cerita, kami dapat IMB dan kemudian berhasil mendapat sertifikat UKOT.
Nah, ketika sudah sertifikat UKOT, maka kemudian lancar urusan untuk mendapatkan izin edar POM TR-nya. Saat ini kami sudah memiliki 12 merek propolis dengan izin edar POM TR. Dan kalau boleh kami ceritakan, saat ini kami justru banyak sekali antrian perusahaan yang ingin bermitra dengan kami. Tetapi memang ini prosesnya cukup panjang. Baik, selanjutnya kami boleh ceritakan di sini bagaimana model bisnis kami saat ini. Jadi, saat ini saya sendiri secara pribadi ada di dua posisi. Pertama, saya sebagai pengelola IBIKK Propolis Cair, dan saya juga sebagai owner CV Nutrima Sehat Alami. Nah, CV Nutrima Sehat Alami ini mendapatkan pasokan propolis balok dari kelompok tani hutan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian propolis baloknya sebagian kami ekstrak sendiri, sebagian lagi kami oper ke IBIKK Propolis yang ada di Unpad. Nah, jadi ekstraksi propolis di Unpad sampai sekarang masih terus berlangsung dari tahun 2011. Nah, kemudian yang diekstrak di IBIKK propolis cairnya dibeli oleh kami, oleh CV Nutrima. Nah, CV Nutrima sendiri saat ini yang dilakukan adalah ekstraksi itu sendiri kami lakukan, terus formulasi, stabilisasi, bottling, packaging, kemudian positioning dan branding produk itu kami lakukan. Nah, kemudian propolisnya kami jual ke perusahaan mitra. Ada yang berupa propolis cair curah, ada yang propolis sudah bermerek. Total kami saat ini memiliki 11 perusahaan mitra. Nah, barulah dari perusahaan mitra ini, propolis cair tadi sampai atau dideliver ke konsumen akhir. Jadi bisnis kami saat ini, kami tidak berhubungan langsung dengan konsumen akhir. Customer kami adalah perusahaan lagi, kira-kira seperti itu. Berikutnya, dari kebutuhan akan kekhawatiran akan keberlanjutan suplai bahan baku propolis ini, ternyata kemudian mendorong saya untuk berusaha hingga menghasilkan inovasi rapid split. Jadi kami telah menemukan teknik rapid split koloni hanya dalam waktu kurang dari 20 detik. Jadi split koloni atau penggandaan koloni lebah itu hanya 20 detik selesai. Kebetulan kami tidak paten yang ini, hanya hak cipta saja. Karena ngurus paten ternyata agak ribet, lebih mudah hak cipta, dalam waktu sekian hari selesai. Dan kalau paten kan orientasinya royalti. Kami tidak butuh royalti, kami hanya butuh pengakuan, jadi cukup hak cipta saja. Berikutnya, ini adalah gambaran dari aktivitas kami. Jadi sekarang kami itu propolis bukan hanya di hilirnya saja, kami sudah masuk di hulunya. Di proses breedingnya kami pegang teknologinya. Nah, ini sebagai contoh adalah, jadi aktivitas kami ternyata sudah tercium juga sampai ke Eropa. Ini adalah dari sekolah SMA ya, dari Belanda yang berkunjung ke tempat kami. Jadi kami setiap tahun mendapatkan kunjungan rutin dari mereka. Ini adalah contoh farm kami, tempat pembudidayaan lebah kami. Kebetulan ini contohnya di Bogor, di tempat kami sendiri. Kemudian yang gambar di bawah ini fasilitas produksi kami yang sudah sesuai dengan standar Badan POM. Berikutnya, kami sekarang sudah mulai merambah ke urban bee. Jadi sebelumnya kami hanya fokus pada membina kelompok tani hutan di berbagai provinsi. Ternyata setelah kami pelajari, lebah yang kami kembangkan itu sangat cocok untuk dikembangkan sebagai urban bee. Karena tanpa sengat, ya, tidak memiliki sengat, jadi resiko bahayanya tidak ada. Kemudian pakannya juga sangat mudah dan sangat beragam. Nah, yang kami lakukan ini misalnya kami telah melakukan training budidaya lebah tanpa sengat. Bahkan ada salah satu pesertanya ini dari Australia, ini ahli stainless bee dari Australia turut hadir untuk menimba pengalaman dari tempat kami tentang stainless bee ini. Nah, kemudian di gambar yang atas ini contohnya di rumah-rumah warga di Kota Bogor di sekitar kami itu ada tergantung koloni lebah. Begitu juga yang ini. Jadi sekarang kami kembangkan juga urban bee-nya itu bukan hanya orientasinya hasilnya madu, tapi juga sebagai ekowisata. Jadi kalau ada tamu, kami arahkan panen ke rumah-rumah warga. Jadi kalau tamu pengen panen
madu, satu kotak ini kami hargai 1 juta. Mereka ternyata dengan 1 juta itu banyak yang mau, sangat-sangat, bahkan ada yang sekali panen minta 2 koloni, mereka bayar 2 juta. Mereka bukan hanya sangat puas dengan kepastian keaslian madunya, tetapi juga pada saat proses panen madu, mereka lihat lebah, kemudian dikerumunin lebah, diserang lebah, itu menjadi hiburan tersendiri buat mereka. Nah, bagi warga juga sangat bagus karena ini menjadi sumber pendapatan buat mereka. Nah, bahkan salah satu politisi nasional dari PAN, ini saya kurang tahu apakah ini masih di PAN atau tidak, Pak Derajat Wibowo, itu juga sangat tertarik berkunjung ke tempat kami dan ingin mengembangkan stickless bee di perkotaan. Berikutnya kami sampaikan peluang kerjasama yang bisa kami tawarkan. Jadi kami saat ini tentu yang bisnis kami yang utama itu adalah maklon. Bahkan Flipmas sendiri, kalau misalnya FI ingin punya merek propolis tersendiri, kami bisa siap untuk bekerja sama. Misalnya merek privat dari Flipmas, tentu volume ordernya akan terjangkau, syaratnya mudah. Bisa juga kami dengan masyarakat itu, dengan kelompok tani, sekarang kami kembangkan barter. Propolis cair curah yang legal dengan propolis balok. Dan tentu saja metode yang lama kami adalah jual beli. Nah, yang menarik di sini, dulu kelompok tani hutan itu yang diinginkan mereka adalah mereka jual beli propolis balok. Saat ini sudah mulai beralih, mereka maunya 50-50. Pak, kami mau pengen bisa nggak 50-50? Separuh Bapak beli, separuh lagi barter. Saya bilang, kenapa Pak? Mereka bilang, Pak, kalau barter kami lebih untung. Karena dapat propolis cair dari Bapak, itu harga pabrik dari kami itu sangat murah. Misalnya, propolis cair yang yang 10 mili, tentu dengan volume tertentu ya, itu hanya sekitar 45.000 per botol. Mereka jual dengan harga 200-an ribu. Jadi marginnya sangat besar. Nah, mereka jadi metode kombinasi barter dan jual beli inilah yang sekarang menjadi favorit bagi berbagai kelompok tani hutan di seluruh Indonesia. Ini ada contoh gambar-gambar propolis cair produksi kami yang eksis di pasar. Ini sebagian saja. Sebetulnya ada 12 merek. Nah, salah satu contoh propolis yang kami kerjasamakan dengan kelompok tani hutan Indonesia itu adalah propolis yang ini, yang di sebelah kanan ini, propolis Trigona khatulistiwa. Kalau propolis yang lainnya ini sudah menjadi eksklusif dari masing-masing perusahaan, tidak boleh keluar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.